Hello Technolovers, apa kalian masih ingat dengan pemberian pangkat Letnan Kolonel tituler atau pangkat untuk masyarakat sipil kepada Deddy Corbuzier? Ya, pangkat tersebut memang sangat jarang didengar karena ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, baru-baru ini Lenis Kogoya, 47 tahun, salah satu mantan staf Presiden Jokowi juga mendapatkan pangkat ini. Namun yang jadi menarik adalah karena Lenis Kogoya adalah orang Papua asli loh. Seperti apa tanggung jawab mengemban pangkat ini? Yuk simak ulasan lengkapnya berikut ini. Lenis Kogoya merupakan mantan staf ahli kantor staf presiden atau KSP bidang politik dan keamanan, diberi penghargaan pangkat Letnan Kolonel tituler atau Letkol. Selain itu, pemberian pangkat Letkol ini mengikuti penempatan Lenis Kogoya sebagai Pamen Mabes TNI untuk tugas di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Tugas Lenis Kogoya dari staf ahli kantor staf presiden atau KSP bidang politik dan keamanan ke Kemhan RI ini tidak terlepas dari upaya untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan masyarakat Papua. Lenis Kogoya menerima pangkat Letnan Kolonel tituler atau Letkol setelah Letnan Kolonel Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo, juga dikenal sebagai Deddy Corbuzier, diberikan oleh TNI AD pada tahun 2022 lalu. Lenis sendiri menjadi orang Papua pertama yang menerima gelar kehormatan tersebut. Menurut Lenis, gelar kehormatan militer yang diraihnya tak lepas dari dukungan masyarakat Papua, sebab tanpa masyarakat Papua, dia tidak bisa berjalan sendiri. Ini pun sejarah baru bagi masyarakat Papua. Dalam sebuah foto yang beredar menunjukkan Letkol, Lenis Kogoya menggunakan baret hitam Kemhan RI yang mirip dengan baret Tridaya Cakti yang memiliki 3 kekuatan, daya gerak, daya tembak, dan daya kejut. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Majen TNI Nugraha Gumilar memberikan penjelasan tentang alasan Lenis Kogoya diberi pangkat Letkol tituler. Nugraha menyatakan bahwa pemberian pangkat ini telah melalui proses yang rumit dan dilakukan oleh seleksi penelitian personil atau lead pairs di Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Sebelum ini, Lenis Kogoya meminta pendekatan marga untuk menyelesaikan gangguan keamanan di Papua daripada kekerasan. Ini termasuk pembebasan pilot Selandia Baru Philip Mark Martens yang saat ini disandra oleh kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya di Papua. Jika ada Kogoya di sana, ya Kogoya yang harus mencari dan bertemu dengannya. Jika marga Wenda, ya Wenda harus mencari lagi. Dalam keterangan pers yang dia berikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 27 Maret 2023. Lenis Kogoya menyatakan jadi masing-masing tanggung jawab untuk koordinasi dan balik kepada keluarga masing-masing untuk mengamankan situasi keamanan di tanah Papua. Lenis Kogoya dikenal sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua. Latar belakang sebagai kepala suku membuatnya menjadi rujukan untuk setiap kondisi Papua. Ia kerap mengunjungi titik terpencil di Papua. Lenis menilai menjadi orang di lingkaran satu Presiden Jokowi sebagai sejarah baru. Ia bahkan sempat menegaskan hanya di pemerintahan Jokowi orang pedalaman bisa masuk istana. Perkenalannya dengan Joko Widodo yang saat itu menjabat menjadi wali kota Solo dimulai saat Lenis menjadi mahasiswa di Semarang di tahun 2002 hingga 2006. Lenis Kogoya merupakan anak dari Lenggup Kogoya, seorang kepala suku Dani keturunan keempat di Pegunungan Tengah dengan gelar Panglima Perang yang dikenal dengan sebutan Gin Iaglo. Lenis Kogoya pernah meminta penarikan pasukan TNI atau Polri di Kabupaten Endugal pasca penyerangan kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB. Dalam situasi ini, Lenis tampaknya berani menantang usul tersebut dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Wiranto yang sangat menentangnya. Lenis Kogoya baru-baru ini berbicara tentang kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat, dan beberapa daerah lain sebagai akibat dari kejadian rasialisme di Surabaya dan Malang. Dia juga mendorong Presiden Jokowi untuk mengunjungi Papua. Tapi ini, apa kalian gak penasaran dengan apa itu pangkat tituler? Tituler adalah suatu gelar atau pangkat yang diberikan kepada seseorang yang dibutuhkan untuk keperluan-keperluan bersifat sementara, yang diterima dalam rangka melakukan tugas yang berkaitan dengan gelar atau pangkat yang diberikan. Jika keperluan itu telah dilalui atau telah diselesaikan, maka pangkat bisa dicabut kembali.
Adapun pangkat tituler sebelumnya pernah diberikan untuk almarhum Idris Sardi pada tahun 1996. Soal pangkat tituler termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1959 tentang pangkat-pangkat militer khusus, tituler, dan kehormatan. Dalam pasal 7 ayat 4 PP 36/1959 disebutkan bahwa dalam hal orang bukan militer dipanggil oleh penguasa keadaan perang untuk bekerja pada APRI atau Angkatan Perang RI, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Keadaan Bahaya 1957. Maka kepada orang tersebut oleh penguasa keadaan perang yang bersangkutan diberikan pangkat militer yang sepadan dengan tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Penjelasan lebih lanjut termuat dalam pasal 8 ayat 3 PP 36/1959. Pangkat militer tituler yang pemberiannya berdasarkan pasal 7 ayat 4 berlaku surut sampai saat pemanggilan orang yang bersangkutan dan hanya berlaku sampai pembebasan orang tersebut dari ikatan angkatan perang dengan ketentuan bahwa pangkat tituler tersebut dianggap gugur dengan sendirinya dengan berakhirnya keadaan perang. Menurut pasal 9 ayat 2 PP 36/1959, pemberian pangkat militer tituler kepada seseorang tidak membawa akibat pemberian penyesuaian gaji menurut peraturan gaji militer. Kepada mereka yang memperoleh pangkat militer tituler, berdasarkan peraturan ini dapat diberikan tunjangan honorarium menurut ketentuan-ketentuan peraturan menteri, kecuali jika peraturan pemerintah menetapkan lain, bunyi pasal tersebut. Warga negara yang memiliki pangkat militer tituler dapat bekerja untuk APRI berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. Dan mereka dapat dimintai bantuan dan bantuan untuk menjaga keamanan, ikut serta dalam pertahanan atau menjalankan pekerjaan militer yang dapat dilakukannya. Selain itu, undang-undang ini memungkinkan warga negara penerima pangkat militer tituler untuk mengikuti peraturan hukum pidana tentara dan peraturan acara peradilan tentara yang berlaku untuk mereka sejak dipanggil. Apabila panggilan tidak dijawab tanpa alasan yang sah dan masuk akal, panggilan tersebut dianggap sebagai desersi. Berikut daftar penerima pangkat tituler di Indonesia. Pangkat tituler TNI AD, Paku Alam 6, Paku Alam 7, Paku Alam 8, Mangku Negara 7, Mangku Negara 8, Nugroho Noto Susanto, Suryadi Suryadharma, Paku Buwono 10, Paku Buwono 12, Hamengkubuwono 8, Hamengkubuwono 9, Kolonel TNI Melanton Siregar, Kiai Haji Darip Kalender, Tengku Muhammad Daud Bero, Letkol TNI Idris Sardi, Tekunya Arif, Letkol TNI Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau Dedi Corbuzier, Letkol TNI Lenis Kogoya. Lalu pangkat tituler TNI AU, Letkol TNI Vira Nugraha Paranta Sumakno, Letkol TNI Dodi Darmawan, Letkol TNI Ludwig Bayu SEMM. Wah, menarik sekali ya. Semoga amanah ya Pak Lenis. Jadi gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. By the way, terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Nantikan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa guys.